Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita menguliti atau kita membahas sedikit-sedikit tentang pembahasan lafaz innamal a'malu, ya, innamal a'malu, baru innamal a'malu, ya, innamal a'malu binniyati, maka kita akan masuk ke dalam pembahasan binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa ila akhirih. Innamal a'mal binniyati artinya bahwa sesungguhnya amalan-amalan itu akan menjadi sahih atau makbul indallahi ta'ala jika, maksudnya adalah amalan ketaatannya, jika diiringi atau diikuti dengan niat. Karena biasanya Allah itu akan melihat pada niatnya seseorang, ya. Bahkan karena apa? Karena yang diniatkan dalam hati itu biasanya lebih luas atau bisa berlipat-lipat bahkan ketimbang apa yang dilakukan secara zahir secara kasat mata, ya. Innamal a'malu binniyat. Baknya artinya apa di sini? Baknya ada tiga arti. Yang pertama lil musahabah, ya. Yang kedua lil isti'anah, yang ketiga lis sababiyah. Ya. Berarti apa? Innamal a'malu binniyati atau al-amal apa? Atau musahibuha an-niyah. Ya. Atau bisa dengan lil isti'anah atau lis sababiyah. Artinya bahwa amalan itu apa? Sabitun sawabuha bisa babin niat. Berarti apa? Yang menyebabkan bahwasanya amalan itu akan mendapatkan sawab atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala itu ada sebabnya, musabibnya atau sebabnya, yaitu apa? Niat. Tanpa niat maka amalan tidak akan mendapatkan pahala atau yadhhabu sudah. Nah, innamal a'malu binniyat. Sekarang kita pembahasan an-niyat. Niat jamak dari niyatun, ya. Jamak dari niyah. Artinya an-niyat, niat-niat. Sebetulnya makna sebenarnya dari niat itu apa sebenarnya? Al-qasdu, lughatan al-qasdu, ya. Kemudian secara syariat atau secara syar'an, qasdus syai'i muqtarinan bil fi'li. Maksud untuk melakukan sesuatu, ya, maksud terhadap sesuatu tapi diiringi dengan perbuatan, tidak hanya tersembunyi di dalam hati saja. Itu secara syariat. Apa penjabarannya? Di sini ada beberapa permasalahan yang perlu kita uraikan. Sekarang innamal a'malu binniyati itu kan apa? Muqabalatu al-jam'i wal bil jam'i. Innamal a'mal itu jamak, an-niyat itu juga jamak. A'mal jamak daripada amal, ya. Lebih memilih amal ketimbang fi'il, ya. Innamal a'malu binniyat, bukan innamal af'alu binniyat. Karena ketika innamal af'alu binniyat fasadal makna. Nah, sekarang setelah amal itu dengan jamak, kenapa an-niyat juga dengan menggunakan jamak? Ya, di dalam riwayat ini, ya, karena pada riwayat sebelumnya kita menemukan bahwa lebih banyak dalam riwayat-riwayat itu yang menggunakan dengan ifrad, artinya innamal a'malu binniyati, dengan mufrad saja, atau al-a'malu binniyati, bukan binniyat. Hanya dua riwayat saja mengatakan innamal a'malu binniyat dengan jamak niat. Kenapa jumi'at? Oh, rupanya apa? Ini lil isyarah ala annaha tatanawwa' kama tatanawwa'u al-a'mal. Jika sirru atau rahasia kenapa a'mal itu dijamak, kenapa tidak innamal amalu, lebih memilih innamal a'malu binniyat, karena amal atau amalan-amalan itu biasanya banyak atau lebih dari satu, ya. Amalan-amalan itu kan banyak, ya, tidak hanya satu saja. Maka lebih cocoknya menggunakan jamak. Nah, di sini menggunakan redaksi an-niyat dengan jamak juga melihat kepada fungsi tersebut, sama bahwa niat itu juga bisa dijamak. Artinya niat itu tidak hanya satu saja ketika kita melakukan sebuah pekerjaan. Misalkan kita sedang duduk di dalam musola atau di dalam masjid, maka niat kita pun boleh kita niatkan berlipat-lipat, boleh kita niatkan dengan niat yang lebih dari satu. Bisa ini kita niatkan duduk di masjid untuk apa? Untuk imaratul masjid, menghidupkan masjid.
bisa untuk diniatkan juga dengan iktikaf, juga bisa untuk diniatkan menghindari dari perbuatan yang tidak bermanfaat dengan duduk di masjid. Banyak niat yang bisa kita double-doublekan dalam sebuah amalan. Maka dari itu dipilih jamak dengan lafaz jamak ya, niat. Limadza fi mu'dhamir riwayah bin niyati mufradan? Kenapa dalam sebagian besar riwayat itu menggunakan redaksi mufrad? Innamal amalu atau innamal a'malu bin niyati. Kenapa? Karena melihat bahwasanya niat itu adalah masdar ya. Dan itu lebih cocok ya. Juga dilihat karena sebabnya, karena tempatnya niat itu adalah di dalam hati, fil qalbi ya, wa huwa muttahidun. Artinya niat itu dengan hati itu bersatu ya, karena tempat niat itu adalah di dalam hati, maka bersatu. Fana sabah ifrodaha, lebih cocok gunakan dengan ifrad, dengan niat saja tanpa niat. Berbeda dengan a'mal, yang mana a'mal itu muta'alliqun bidzawahir, yang mana amalan-amalan itu biasanya terlihat dengan mata, dan amalan-amalan itu kan banyak, maka lebih cocok menggunakan jamak, katanya seperti itu. Atau alasan lainnya yaitu karena niat itu kembali kepada ikhlas, dan ikhlas itu satu untuk yang maha satu, maksudnya ya. Ikhlas itu untuk yang maha satu, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih baiknya menggunakan ifrad ya. Itu sebuah alasan-alasan atau jawaban-jawaban kenapa fi mu'dhamir riwayah bin niyah mufradan. Setiap riwayat memiliki alasan tertentu. Nah, kemudian di sini ada pembahasan lagi tentang masih dalam lafaz niat. Di sana ada beberapa marotib atau tingkatan-tingkatan al-qasdu, tingkatan-tingkatan sebuah sesuatu yang terbesit, kemauan yang terbesit di dalam hati seseorang itu ada 5 tingkatannya ternyata. Yang pertama bernama hajiz, kemudian khatir, hadithun nafsi, hammun, dan azmun. Ya, ada ada bait yang mengikat dari 5 marotib ini yang bisa kita sebutkan, bahwa berbunyi seperti ini: marotibul qasdi khamsun, hajizun dzakaru, fa khatirun fa hadithun nafsi fastami'a, yalihi hammun fa azmun kulluha rufi'at, siwal akhiri fa fihi al-akhdhu qad waqa'a. Artinya apa? Semua marotib yang 5 ini akan marfu'ah, artinya tidak dinilai kecuali yang terakhir, yaitu al-azam. Nah, kecuali yang azam ini. Nah, azam ini yang akan dilihat ya. Yang akan dinilai itu adalah azam. Sesungguhnya azam itu niat atau yang ada di dalam hati ya, atau bisa diartikan dengan al-qasdu al-mu'akkad, itu adalah azam, sebuah kemauan, niat yang kuat diiringi dengan dorongan dalam hati yang besar, seperti itu. Kemudian innamal a'malu binniyat, jumlah innamal a'malu binniyat ya. Khususnya dalam riwayat ini ya, ada beberapa masalah. Makna dari innamal a'malu binniyat sendiri seperti yang sudah sering kita sebutkan dalam pembahasan ini, bahwasanya tidak ada amalan yang sahih ya, maksudnya, atau yang makbul kecuali diiringi dengan niat sebelumnya. Maksud daripada wal ghardu inna, maksudnya itu apa? Nah, inilah penjelasan apakah nafyu dzat apa nafyu al ahkam ya. Karena ketika kita mengatakan innamal a'malu binniyati, tidak ada amalan kecuali dengan niat. Kalau kita lihat dalam lapangannya, sebenarnya ada juga kok amalan-amalan yang tanpa niat, bahkan kita sering melakukannya. Kita melakukan hal-hal yang mubah misalkan, atau bahkan justru kita beribadah tapi tanpa niat misalkan, atau kita melakukan sesuatu tanpa niat. Artinya zatul amal al-khali aninnya itu memang ada, tapi yang dimaksud di dalam di dalam hadis tersebut bukan nafyu dzat,
tidak menafikan zat amalan yang tanpa niat. Karena zat amalan yang tanpa niat itu memang ada dan banyak dilakukan oleh kita, ya. Sedangkan yang dinafikan dalam hadis tersebut yang dimaksud adalah nafyul ahkam al-muta'alliqah biwujudiha saja. Seperti apa hukum-hukumnya? Seperti sihah, kamal, qabul, ya, dan lain sebagainya. Berarti yang dimaksud dalam jumlah tersebut innamal a'malu binniyat, sesungguhnya tidak ada amalan yang tanpa niat, bukan tidak ada zat amalan yang tanpa niat. Tapi yang dimaksud adalah sesungguhnya tidak ada amalan yang memiliki hukum yang sahih, atau tidak ada amalan yang sempurna tanpa niat. Berarti apa? Jika amalan ingin sempurna atau ingin sahih, maka harus diiringi dengan niat. Kalau kita ingin memilih atau disuruh memilih antara as-sihah wal kamal, mana yang dipilih? Maka al-aula itu yang sihah. Berarti laisa hunakal a'malun sahihatun illa binniyat. Karena apa? Barometer kesahihan sebuah amalan itu harus diiringi dengan niat. Kemudian ada pertanyaan, meninggalkan sesuatu itu kan juga merupakan amalan, ya. Apakah at-turuq itu min qibalil amal? Ini pembahasan panjang sebenarnya. Halit turuq min qibalil a'mal atau min qibalil amal, itu pembahasan panjang sebenarnya. Tapi kita tak perlu mendetailkannya. Hal yahtajun niyah fit turuq. Ketika kita ingin meninggalkan sesuatu amalan yang misalkan amalan yang buruk atau amalan maksiat, ketika kita ingin meninggalkannya, apakah kita harus berniat atau tidak? Nah, jawabannya la yahtaju an-niyah kama lam tushtarat an-niyah fi izalatil khabath li'annahu min at-turuq fala yahtajuha min haitsu tathhir wa yahtajuha min haitsu thawab ala imtithali amri syari'. Artinya bahwa ketika kita ingin fit turuq, salah satunya adalah contoh menghilangkan kotoran-kotoran misalkan yang ada di dalam yang menempel di badan kita, atau menghilangkan sesuatu najis di sebuah tempat atau di sesuatu yang menempel. Apakah itu memerlukan niat atau tidak? Kalau dari segi atau min haitsu at-tathhir, dari segi kita ingin menghilangkannya saja atau membersihkan, mensucikannya saja, maka tidak disyaratkan untuk berniat, ya. Karena untuk menghilangkan sesuatu, misalkan kotoran, cukup bersihkan saja, siram misalkan. Tapi min haitsu tsawab, jika ingin diniati bahwasanya dengan menghilangkan hal tersebut atau dengan menghilangkan kotoran tersebut ingin mendapatkan pahala, maka niatkanlah seperti imtithalan li amri syari', ya, niatkanlah imtithalan li amri syari'. Seperti contoh ketika kita misalkan mandi pada hari Jumat misalkan. Ketika kita niatkan bahwasanya kita mandi saja untuk membersihkan diri, membersihkan badan, maka tidak akan mendapatkan pahala. Kita yang hanya akan kita dapatkan adalah kebersihan badan, ya. Dan tidak disyaratkan pula. Tapi jika kita ingin mendapatkan pahala yang lebih, maka hendaknya diiringi dengan niat imtithalan li amri syari', bahwasanya mandi untuk mandi sunnah hari Jumat misalkan, seperti itu sebelum sholat Jumat. Kadzalika tarikan az-zina min haitsu isqatil iqab, ya, la yahtajuha wa min haitsu tahsilil thawab ala tarki yahtajuha. Kalau misalkan tidak melakukan zina, agar kita tidak termasuk kepada orang yang mendapatkan hukuman zina, maka kita tidak perlu meniatkannya. Misalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak perlu kita niatkan meninggalkan zina, tidak perlu. Karena apa? Jika dilihat dari segi isqatu al-iqab, agar kita terbebas dari hukuman zina yang amat pedih. Tapi kalau kita ingin dalam rangka kita ingin mendapatkan pahala, mungkin sedang dalam situasi yang sangat menekan bahwa perbuatan seperti itu kita tinggalkan,
dengan niat agar tidak terjerumus dalam hal yang sangat keji itu, maka kita akan mendapatkan pahala. Artinya intinya bahwa segala sesuatu jika kita niatkan ibadah lillahi ta'ala, kita akan mendapatkan pahala. Di sini ada satu bait yang yang berhubungan dengan niat, bahwasanya ada syarat-syarat niat tersebut memiliki beberapa syarat-syarat atau beberapa hal-hal yang atau al-ahkam al-asya al-muta'alliqah bihadhihi niyyah, itu ada 7. Sab'u syara'il ta'atat fin niyyati takfi liman hawalaha bila wasan. Haqiqatun hukmun mahalun wa zaman kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Ada 7 ini. Yang pertama, hakikat niat itu sejatinya apa? Secara bahasa al-qasdu, secara syar'i qasdu syai'i muqtarinan bil fi'li. Hukumnya apa? Hukumnya wajib, ya. Artinya hukumnya wajib. Kemudian tempatnya di mana niat itu? Di hati. Kapan atau zamannya itu kapan dimulai? Fi awalil ibadah, tentu niat itu adalah kita lakukan sebelum kita melakukan ibadah tersebut, bukan pada akhir atau pada pertengahan ibadah. Sebagaimana yang kita lakukan ketika kita ingin sholat atau wudu. Ketika kita ingin sholat, usolli fardho al-dhuhri arba'a raka'atin, misalkan mustaqbilal qiblati ma'muman ada anillahi ta'ala. Pasti di awal ketika kita bertakbiratul ihram, kita ucapkan niat tersebut fi awalil ibadah. Kemudian bagaimana cara-caranya, kaifiahnya ya tergantung takhtalif, berbeda-beda bihasabil manwi, tergantung apa yang kita niatkan. Misalkan kita niatkan untuk sholat, ya sholat lafaznya, untuk wudu ya wudu lafaznya, kaifiahnya pun berbeda. Kemudian syarat-syaratnya apa? Syarat untuk melafazkan niat pasti tentunya adalah keislaman orang yang meniatkan tersebut, karena tidak ada artinya orang kafir yang jika melafazkan niat untuk beribadah, tidak ada artinya. Karena apa? Karena ini adalah ajaran agama Islam, bukan ajaran selain agama Islam. Kemudian tamyizun nawi, harus bisa membedakan yang meniatkan itu, membedakan antara ibadah dengan sesuatu yang tidak atau bukan ibadah, ya. Artinya adalah ketika meniatkan misalkan mandi untuk ibadah, maka harus diniatkan untuk ibadah. Atau ketika meniatkan untuk hanya membersihkan badan saja, berarti ya harus berbeda lagi ya, niatnya seperti itu. Kemudian tahaqququl wujub au dhannu, harus memahami apakah ibadah yang akan dilakukan itu merupakan ibadah wajib atau bukan, ya. Kemudian maksuduha, atau maksud daripada niat itu apa? Tamyizul ibadah anil adah kal ghusli fa innahu yakunu ibadatan wa adatan litanzif. Kemudian tamyizu rud bil ibadah ba'dhiha bi an ba'din, ya. Harus mengetahui juga perbedaan antara tingkatan antara ibadah dengan ibadah yang lainnya. Artinya apa? Harus bisa membedakan ketika melakukan misalkan al-ghuslu itu wajib itu seperti apa? Seperti ghuslul jinabah, itu berarti wajib. Artinya ketika melafazkan niatnya berarti harus mengiringi bahwasanya yang saya niatkan itu adalah wajib sebagai ghuslul jinabah, atau sunnah sebagai ghuslu al-jum'ah sebelum sholat Jumat misalkan, atau mustahab seperti kaghuslul yadaini. Harus bisa mentamyiz atau melafazkan niat itu dengan perbedaan-perbedaan yang sesuai dengan perbuatan yang akan kita lakukan. Tidak melafazkan niat secara umum, misalkan usolli gusla misalkan nawaitu gusla, harus ada seperti itunya, harus ada keterangan bahwasanya yang sedang kita lakukan itu wajib atau sunnah saja atau mustahab saja, ya. Itu artinya membedakan rutbah bainal ibadah. Ini 7 hal yang perlu kita perhatikan, ya. Kemudian
Dalam sebuah riwayat disebutkan niyatul mu'mini khairun min amalihi. Wa fi riwayatin ablaghu min amalihi. Memang banyak sekali riwayat-riwayat dalam hadis yang menyinggung soal niat ini. Seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa seperti la amala liman la niyata lahu, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Ada yang mengatakan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Lagi kan banyak sekali. Dan ini juga ada riwayat yang lain, niyatul mu'mini khairun min amalihi. Katanya niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalannya sendiri. Apa maksudnya? Apakah kita perlu berniat saja atau tidak? Nah, di sini nanti akan ada kisah-kisah yang sangat menarik ya tentang niat itu. Namun sebelum kita menyebutkan kisah-kisah yang menarik tersebut, maka baiknya untuk kita menyebutkan atau menjelaskan maksud dari hadis tersebut. Kenapa ada niat mukmin itu lebih baik dari amalannya? Rupanya, ya, penjelasannya adalah makna hadis tersebut atau niatul mukmini khairun min amalihi, bahwasanya niat tanpa amal itu bisa lebih baik daripada amal yang tanpa niat. Hal tersebut dengan makna yang lebih luas, karena setiap amalan tanpa niat itu tidak lebih baik, ya. Kullu amal bila niyah la khaira fihi aslan, tidak ada kebaikannya malah, ya. Artinya berarti ketika kita ingin mengerjakan amalan khususnya taat, lebih baik kita niatkan seperti itu. Lebih baik daripada amalan atau ibadah, ritual peribadatan yang tanpa niat, itu artinya. Nah, kenapa niat seorang mukmin itu bisa lebih baik daripada amalannya? Karena niat itu tahtamilu at-ta'addud wa takatsur fil amal al-wahid. Karena dalam satu perbuatan seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, ya, bahwa dalam sebuah perbuatan itu bisa kita double-doublekan niatnya. Misalkan teman-teman ketika sedang mendengarkan atau melihat penjelasan video ini atau belajar hadis ini pun sebelumnya bisa diniatkan dengan berbagai macam-macam niat. Misalkan pertama sebagai niat thalibul ilmi. Kedua, sebagai niat belajar ilmu hadis agar kita bisa lebih memahami hadis Rasulullah SAW dan meniru atau mengerjakan atau melaksanakan apa yang diperintahkan dalam hadis ini. Ketiga, kita niatkan agar kita bisa lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Keempat, kita niatkan agar kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kelima, kita niatkan agar kita dengan belajar seperti ini menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, banyak kan, padahal kita hanya duduk di satu tempat yang sama melakukan pekerjaan yang hanya satu, tapi niatnya banyak. Itulah keistimewaan al-alam ma qabla al-amal, keistimewaan alam dakhili yang ada di dalam diri kita. Masya Allah, ya, luar biasa Islam bisa membuat hal-hal seperti ini yang tidak terfikirkan oleh agama-agama yang lain, ya. Fayatadha'af ajrul al-amal biqadri niyat fihi. Seperti yang kita contohkan bahwasanya jika ada seseorang yang duduk di masjid dengan niat yang berdobel-dobel, niatnya iktikaf, kemudian menunggu sholat juga bisa diberi pahala, ya. Kemudian khulwah an syawagil qalbi, kemudian uzlah, kemudian diniatkan zikir, membaca Al-Quran, menghidupkan masjid dan lain sebagainya, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat sesuai dengan yang dia niatkan, padahal dia hanya melakukan satu pekerjaan, yaitu duduk di dalam masjid. Nah, kemudian hadis tersebut juga membahas tentang cerita Sidna Utsman bin Affan fi hafril bi'ri. Pada saat itu Rasulullah SAW menjanjikan pahala yang besar bagi orang yang dapat menggali sumur, ya, saat itu, ya. Kemudian Sidna Utsman itu berniat untuk melakukan atau melaksanakan perintah Nabi itu, karena kan para sahabat berlomba-lomba, ya, untuk mendapatkan pahala yang besar. Namun sabaqa ilaiha kafirun, didahului oleh seorang kafir. Jadi ada orang kafir yang lebih mendahului melakukan perintah Nabi.
dia membuat menggali lubang. Tapi karena dia orang kafir, berarti tidak mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Nabi. Kenapa? Karena dia kafir. Nah, walaupun Sidna Utsman itu tidak melakukan hal tersebut, tidak menggali sumur, tapi telah berniat untuk menggali demi mendapatkan pahala, maka beliau mendapatkan apa yang beliau niatkan. Ya, seperti itu. Itulah keistimewaan niat. Ya. Walaupun kita misalkan belum melakukan hal kebaikan yang akan kita lakukan, tapi kita sudah sudah dihitung kebaikan atas apa yang telah kita niatkan. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikatnya, ya, ketika hari kiamat nanti, ketika penghitungan yaumul hisab, uktubu li 'abdi kadza kadza minal ajri. Misalkan Allah mengatakan, tulislah untuk hambaku ini pahala atas apa yang telah pahala seperti ini, kadza kadza kadza. Kemudian para malaikat kan bertanya, ya Rabbana lam nahfadz dzalika minhu wala huwa fi suhufina. Artinya kami tidak menulis itu, kami tidak menulis bahwasanya dia melakukan perbuatan tersebut. Misalkan kami tidak menulis bahwasanya si fulan ini bersedekah rumah misalkan, atau bersedekah dengan jumlah sekian. Kemudian Allah menjawab, innahu nawahu. Artinya apa? Karena fulan atau hambaku ini dia telah meniatkannya. Itu artinya bahwasanya Allah menerima niat baik dari seorang hamba walaupun dia belum melakukannya, ya. Karena niat itu memang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Maka dari itu hadis inilah yang menunjukkan azamatu qadri an-niyah. Bahkan terdapat di beberapa riwayat kisah-kisah tentang pentingnya niat ini, ya. Ada dua orang kakak beradik, yang satu, yang kakaknya itu dia selama hidupnya lurus, kemudian bertakwa kepada Allah, kemudian menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, artinya beribadah terus menerus. Kemudian sang adik malah dia berkelimang mabuk-mabukan, kemudian melakukan hal-hal yang maksiat. Suatu saat mereka itu ketika di penghujung sebelum kematian mereka berdua, nanti akhirnya mereka akan mati, sang kakak itu kan ceritanya kan sang kakak tidur di ranjang atas, kemudian sang adik tidur di ranjang bawah. Nah, seperti itu. Artinya sang kakak itu akhirnya, saya udah berpikir seperti ini, saya udah banyak sekali menghabiskan waktuku selama berpuluh-puluh tahun ini untuk beribadah. Saya inginlah mencoba untuk melakukan hal kenikmatan sedikit seperti apa yang dilakukan oleh adikku. Nanti insya Allah setelah itu aku akan kembali lagi bertakwa kepada Allah, kembali lagi beribadah. Nah, niatnya seperti itu. Kemudian sang adik juga dia berniat, ya Allah, aku sudah berpuluh-puluh tahun menghabiskan hidupku untuk bermaksiat saja, tidak beribadah. Sedangkan kakakku di sana dia dekat denganmu, maka aku ingin merubah, aku ingin hijrah, ingin berubah haluan, ingin seperti kakakku. Nah, mereka berdua akhirnya ketika turun, ya, terjadi sesuatu sehingga malaikat itu seperti bertabrakan, ya. Fazalat rijluhu fasaqata ala akhihi fawaqa'a maitaini. Nah, itu ceritanya itu, singkat cerita, bahwa ketika mereka itu, yang satu ingin turun, yang dua ingin naik, mereka bertabrakan, bersinggungan, kemudian sama-sama jatuh dan mati kedua-duanya, ya. Maka fayahsyarul 'abid 'ala niyatil ma'siyah wa yuhsyarul 'asi 'ala niyatit taubah. Artinya yang dihitung adalah niat yang akhirnya. Berarti sang kakak itu walaupun dia sudah melakukan hal-hal ketakwaan selama hidupnya, tapi pada akhir hayatnya dia niatkan dengan niat maksiat. Sedangkan sang adik sudah berpuluh-puluh tahun maksiat, tapi di akhir hayatnya dia niatkan untuk beribadah. Maka yang dihitung adalah niat akhir sebelum dia wafat, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak sekali cerita-cerita yang seirama, ya, seperti
ada seorang pembunuh yang telah membunuh 99 jiwa. Kemudian dia melaporkan diri atau ingin mendapatkan kecerahan dari seorang ulama dengan berkata, "Wahai Syekh, saya telah membunuh 99 jiwa. Apakah aku mungkin bisa diampuni?" Kata ulama tersebut, "Tidak, kamu tidak akan bisa diampuni." Kemudian ulama tersebut bahkan dibunuh ya oleh dia. Lengkaplah korban jiwa yang telah dia bunuh adalah 100 orang. Kemudian dia ingin berhijrah, dia kemudian bertemu dengan orang yang ulama yang lain, kemudian bertanya, "Apakah aku bisa diampuni?" "Oh, bisa." Gitu. Dia mengatakan bisa. "Pergilah ke tempat negeri ini. Di sana kamu insya Allah akan bisa merubah sikapmu, kamu akan bisa kembali menata hidupmu dengan bertakwa kepada Allah." Akhirnya dia melakukan sebuah perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan dia mati. Kemudian kan malaikat bingung, malaikat berseteru ya, mau ditulis di mana nih? Apakah dimasukkan dalam kebaikan atau keburukan? Kemudian akhirnya dihitung jarak. Apakah jarak antara di titik di mana dia mati dengan jarak tempat asalnya dengan jarak negara atau negeri yang dia tuju, mana yang lebih dekat? Jika lebih dekat, negeri yang lebih dekat, maka akan diambil. Ternyata setelah diukur, maka negeri yang akan dia tuju atau negeri yang dia berniat untuk mengubah nasib atau bertakwa kembali kepada Allah itu lebih dekat daripada negara asalnya atau negeri asalnya. Akhirnya dia dihitung dengan niat karena dia ingin memperbaiki diri, ingin memperbaiki ibadah. Akhirnya yuhsyaru ala niyatihi al khalisah liwajhillahi ta'ala. Artinya cerita-cerita seperti ini menunjukkan keagungan niat, bahwasanya niat itu sangat penting dalam beribadatan seseorang, bahkan dalam hidup seseorang. Jangan pernah diremehkan ya. Kemudian hadis niat ini atau innamal a'malu binniyat ini pun merupakan salah satu dari Madaruddin al-Arba'ah. Imam Abu Dawud mengatakan Madaruddin itu ada 4. Disebutkan dalam sebuah bait, "Umdatuddin indana kalimat arba'un min kalami khairil bariyah. Ittaqis syubhat wazhad wada'ma laisa ya'nika wa'malanna biniyah." Ini dia, wa'malanna biniyah. Singkat cerita bahwa Imam Abu Dawud As-Sijistani, beliau itu memiliki aqliyatu al-muslim yang sangat luar biasa. Beliau sangat mustawa'ib terhadap hadis-hadis yang ada. Bahkan beliau mengumpulkan dan menulis sendiri 700.000 hadis. 700.000 hadis ini beliau kumpulkan, beliau pelajari. Beliau tahu bahwa 700 hadis ini itu memiliki keterikatan hubungan yang tidak jauh berbeda, sehingga dikhulasah dari 700.000 hadis ya. Ingat, 700.000 hadis menjadi 4.000 hadis. Kemudian dikhulasah lagi. Aku tahu bahwa 4.000 hadis ini memiliki kesamaan atau niat yang makna yang sama. Kemudian dikhulasah lagi menjadi 4 hadis. Jadi 4 hadis itu seperti representasi dari 700.000 hadis itu. Beliau mampu mengaitkan kata-kata dari 4 hadis ini menjadi 4.000 hadis. Dari 4.000 hadis itu menjadi 700.000 hadis. Ya, bahwasanya kata ini yadkhul tahta kata apa, hadzal lafaz yadkhulu tahta aslin apa, dan lain sebagainya. Nah, jadi ada 4 hadis yang merupakan Madaruddin atau A'midaduddin. 4 hadis yang paling penting. Pertama, ittaqis syubhat ya. Hadis al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Artinya jauhilah syubhat-syubhat, karena jika kita mendekati syubhat biasanya kita akan termasuk dalam orang yang mengerjakan sesuatu yang haram. Kemudian wazhad fima fi aidiyan nas. Tapi yang masyhur bahwasanya bukan wazhad ya. Yang masyhur itu hadis pengganti dari hadis tersebut, yaitu hadis
la yu'minu ahadukum, gimana ya, sebentar. Ya, yang ma'ruf inda apa? Inda Abi Bakar bin Farasah itu bukan wazhat, tapi hadis yang la yakunu al mu'minu mu'minan hatta yarda li akhihi ma yurdi li nafsihi, atau ma yarda li nafsihi. La yakunu al mu'minu mu'minan hatta yarda li akhihi ma yarda li nafsihi. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Laisa ya'nika, atau bisa ada yang mengatakan juga da' ma yaribak, apa? Ila ma la yaribak. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Mohon maaf ya. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Itu salah satu dari hadis yang Madaruddin ini. Ada yang mengatakan juga apa? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Intinya beberapa hadis-hadis tersebut merupakan hadis-hadis yang umdah dari hadis-hadis yang lain. Dan yang keempat adalah wa amalan nabi niyah. Ini dia hadis yang sedang kita bahas, yaitu an-niyatu bi maqasidiha, atau innamal a'malu binniyat. Berarti memang hadis ini merupakan salah satu dari hadis kubra yang mewakili hadis-hadis lainnya, mewakili 700.000 hadis lainnya ya. Kemudian jika sebelumnya ada innamal a'malu binniyat atau jumlah innamal a'malu binniyat, kemudian ada jumlah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apa faedahnya nih? Innamal a'malu binniyat ya, kita sudah paham. Kemudian ada jumlah lagi wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apa manfaatnya? Karena setiap perkataan atau setiap jumlah yang diucapkan oleh Nabi itu syarat akan faedah, mesti ada faedahnya. Faedatuhu min wujuh, banyak ya, ada beberapa penafsiran. Al-wajhu al-awwal, yang pertama bisa jumlah yang kedua, yaitu innamal likulli imri'in ma nawa, itu hanya sebagai takkid lil jumlah al-ula, hanya mentakkidkan saja ya, bahwasanya setiap orang itu pasti mendapatkan apa yang dia niatkan. Tapi dibantah oleh pendapat yang lain bahwasanya takkid itu tidak lebih baik daripada faidah. Maka seharusnya jumlah yang baru itu harus memiliki faidah, bukan hanya sebagai takkid bagi jumlah sebelumnya saja. Al-wajhu ats-tsani, ada yang mengatakan bahwasanya jumlah yang kedua yang berbunyi innamal likulli imri'in ma nawa itu hanya afadat ishtirata ta'yinil manwi. Artinya setiap orang itu harus ketika berniat harus menunjukkan apa yang sedang ia niatkan, harus mentamyiz apa yang sedang dia niatkan, ibadah wajib apa sunnah, apa mustahab saja, ibadahnya seperti apa, sholat apa, seperti itu ya. Ini artinya bahwa sekali lagi bahwa niat itu sangat penting dalam sebuah amalan, khususnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika amalan-amalan itu merupakan amalan yang mubah atau amalan-amalan yang tidak perlu diniatkan, maka kita bisa rubah amalan-amalan yang mubah itu menjadi sebuah ibadah jika kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti jika kita makan, minum, tidur, yang mana itu merupakan amalan-amalan yang biasa dan mubah sehari-hari yang kita lakukan. Jika kita niatkan untuk taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab.